Hi everyone, I'm back to tell you about No Story. Kali ini, ruang review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler, di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka, bisa like, share, comments, and subscribe, karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat Anda terus rebahan. Let's get started. Hai para pecinta film Korea, sudah berapa banyak film Korea atau drama Korea yang kalian tonton selama ini? Ditambah adanya pandemi COVID-19. Oke, kali ini ruang review akan membahas film Door Lock. Merupakan film drama thriller Korea Selatan yang tayang pada 5 Desember 2018. Film ini dibintangi oleh Gong Yoo Jin, Kim Hye Woon, dan Kim Sung Oh. Film yang berdurasi 102 menit ini, jika dianalisis dengan teori sastra, maka mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik yang memukau dan susah ditebak. Namun, dalam hal ini penonton akan dibingungkan dengan siapa tokoh sebenarnya yang menjadi penguntil, layaknya predator seksual atau psikopat yang suka mantap-mantap. Film Door Lock ini diawali dengan diperlihatkan ramainya kota Seoul pada saat pulang jam kerja, di mana diperlihatkan seseorang gadis sedang dalam perjalanan pulang yang berada di dalam bus. Tetapi dia selalu merasa gelisah karena dia sedang diikuti dan diperhatikan oleh seseorang. Sesampai di apartemen, gadis tersebut melihat kamarnya dalam keadaan gelap. Dan dia sudah beberapa kali mencoba menghidupkan lampunya tetapi tidak bisa. Akhirnya dia menerangi kamarnya dengan lampu LED yang ada di HP-nya. Tak lama kemudian dia mendengar suara dari dalam ruangan tersebut. Dia mencari tahu di mana suara itu berada. Dan saat mengecek lemari, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang dan menyekapnya. Dan film pun dimulai. Adegan berpindah di apartemen seseorang gadis yang bernama Jo Kyu-min, dan dia sedang tidur dengan seseorang pria. Setelah itu si pria terbangun oleh suara alarm jam tangan klasiknya, dan dia makan lalu pergi. Dan selanjutnya disusul oleh Kyu-min yang terbangun. Dia bersiap-siap berangkat kerja. Sebelum meninggalkan kamarnya, dia tidak lupa menutup kloset dan merapikan kamarnya. Oh iya, perlu diingat semua yang aku jelasin nanti akan saling berkaitan. Jadi mohon dipahami baik-baik ya alur ceritanya. Lanjut, saat Jo Kyu-min akan mengunci kamarnya dari depan, ada hal yang aneh karena door lock-nya terbuka dan kotor. Demi keamanan, dia merubah kata sandi di alamat tersebut. Oke, kita ingat ya passwordnya. 1784. Sesampai di tempat kerja, dia menjalankan tugasnya sebagai teller di suatu bank. Sepulang kerja, si Kyu-min bertemu dengan sahabat dekatnya, yaitu Oh Yoo-jo. Mereka sedang membahas soal pekerjaan di dalam kereta. Kyu-min berkata ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap agar memiliki uang yang cukup untuk pindah dari apartemennya sekarang. Di saat mereka sedang ngobrol, tampak terlihat seorang pria sedang memperhatikan mereka dengan tatapan yang cukup mencurigakan. Sesampai dari apartemen, dia disambut oleh penjaga shift malam dan diberi sebuah titipan paket dari ibunya. Dia mengetahuinya setelah membaca surat dari ibunya yang ditempel di kamar. Dan di sini lagi-lagi mengetahui door lock pintunya terbuka. Setelah itu, dia menelpon ibunya dan terjadi perbincangan antara ibu dan anak. Tidak lupa dia juga menanyakan kepada ibunya kenapa membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Tapi ibunya berkata jika dia tidak merasa melakukan itu. Dari sini dia terlihat gelisah dan kebingungan. Siapa yang sudah mengotak-atik door lock miliknya? Saat mau tidur, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintunya. Tidak hanya mengetuk, bahkan orang tersebut berusaha unlock
pintunya dengan password. Namun beberapa kali dia gagal. Dan lebih menegangkan lagi, pintu kamarnya didorong-dorong seperti akan dibuka dengan paksa. Dia akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mengecek siapa orang tersebut. Namun saat dilihat melalui lubang pintu, ternyata tidak ada seseorang di luar sana. Kyu-min yang merasa khawatir akhirnya melaporkan kepada polisi. Polisi datang dan melakukan pengecekan. Namun karena tidak ada barang bukti yang akurat, akhirnya kejadian tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Dan ternyata menurut keterangan polisi, bukan kali ini saja si Kyu-min melaporkan hal serupa. Berarti dia sudah mengalami kejadian yang sama di hari-hari sebelumnya. Keesokan harinya, Kyu-min terbangun dengan kepala yang agak pusing. Dan sama seperti hari-hari biasanya, dia bersiap-siap berangkat kerja. Sebelum dia meninggalkan apartemen, dia diajak berbincang dengan penjaga shift pagi yang bernama Hang Dong-hun. Di sini Kyu-min juga ingin menanyakan untuk memeriksa CCTV di apartemen dan ingin mengecek pelaku semalam yang mengganggunya. Namun karena dia sudah akan berangkat kerja, kejadian ini dilalui begitu saja. Adegan selanjutnya berada di bank. Nampak Kyu-min sedang melayani seseorang bernama Kim Ki-jung. Kalau kita lihat, pria ini tidak asing ya. Yup, benar. Karena pria ini adalah seseorang yang memperhatikan di kereta. Dan terjadilah perbincangan di antara mereka yang masih membahas obrolan mengenai soal bank. Tapi kalau dilihat-lihat, pria ini terus memandang Kyu-min. Sepertinya dia menaruh hati. Secara jantan, dia langsung mengajak Kyu-min untuk hangout, yang jelas ditolak dengan jawaban yang sopan. Tidak terima akan hal tersebut, Ki-jung membuat keributan yang akhirnya harus diusir oleh satpam. Sehabis pulang dari tempat kerja, Kyu-min melihat penjaga apartemen shift malam sedang dimarahi polisi karena tidak bisa menjaga tempat tersebut dengan aman. Sehingga banyak masalah terjadi, termasuk kejadian Kyu-min yang sebelumnya. Lalu Kyu-min segera bergegas menuju kamarnya karena merasa tidak enak dengan si penjaga apartemen. Di malam hari, Kyu-min tertidur, tiba-tiba muncul pria dari bawah ranjangnya. Pria tersebut memberikan obat bius kepada Kyu-min. Lalu pria itu mandi dan tidur di ranjang tersebut. Nampak juga jam tangan yang diperlihatkan di awal film. Di hari esok, dengan rutinitas yang sama, Kyu-min yang bangun dengan kepalanya yang pusing dan tak lupa menutup toilet. Sesampai di kantor, dia mendapat kabar baik. Dia diangkat sebagai karyawan tetap di tempat kerjanya. Namun ternyata tidak hanya kabar baik yang dia dapat pada hari tersebut. Dia juga mendapat sial karena setelah pulang kerja, dia harus bertemu lagi dan lagi dengan pria aneh itu, yaitu Ki-jung yang mengganggunya. Kyu-min ditahan saat akan menaiki bus dan dipaksa untuk pulang dengan Ki-jung. Alhamdulillah, manajer bank yang bernama Kim Sung-ho datang menolong Kyu-min dan mereka pun pulang bersama. Sesampai di apartemen, Kyu-min melihat kamarnya yang gelap dan dia berusaha menghidupkan lampunya sampai bisa. Kelihatannya bakal terjadi lagi nih kejadian seperti di awal film tadi. Tapi tenang, karena di sini tiba-tiba manajer Kim datang ke kamar Kyu-min. Awalnya hanya ingin mengembalikan dompet Kyu-min yang tertinggal di dalam mobil, namun akhirnya membantu untuk menyalakan lampu di kamarnya. Setelah lampu menyala, tampak jemuran pakaian pria tertampang di tengah ruangan. Manajer Kim mengira itu adalah milik suaminya, namun Kyu-min menjelaskan bahwa itu hanya tanda agar Kyu-min sudah terlihat berkeluarga dan tidak diganggu oleh penjahat. Setelah itu, Kyu-min masuk ke dalam kamar mandi. Dia mendapatkan hal yang aneh, tutup klosetnya pun terbuka. Seperti yang kita lihat di awal film, bahwa Kyu-min kebiasaannya adalah menutup kloset sebelum berangkat kerja. Lantas ulah siapa ini? Di sisi lain, Kyu-min merasa curiga kepada manajer Kim yang tiba-tiba datang ke apartemennya.
Padahal si Kyu-min tidak pernah memberitahu nomor apartemennya, lalu dia menanyakan ke manajer Kim. Dan sebelum bertanya, dia sudah terburu-buru ke bawah dengan alasan mengambil kopi, padahal dia memanggil polisi dan meninggalkan manajer Kim sendirian di kamar. Akhirnya Kyu-min kembali lagi ke kamar dengan polisi. Dia rencananya untuk menangkap manajer Kim yang dicurigai selama ini telah mengganggu Kyu-min. Namun betapa kagetnya ketika pintu dibuka, ternyata manajer Kim sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan dasi mengikat di leher. Kyu-min pun dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Malah dia dicurigai sudah melakukan pembunuhan berencana dengan bersekongkol dengan orang-orang yang membunuh manajer Kim, lalu berpura-pura memanggil polisi. Di sini juga ditegaskan bahwa manajer Kim mengetahui ruangan Kyu-min karena menanyakan kepada penjaga apartemen. Jadi selama ini Kyu-min telah berburuk sangka kepada manajer Kim. Walaupun belum dipastikan sebagai tersangka, namun hal ini jelas berpengaruh terhadap kehidupan Kyu-min. Dia harus menanggung semua konsekuensinya, mulai dari mendapatkan stigma negatif dan jabatannya harus dicopot dari tempat kerjanya. Adegan pun pindah ketika Kyu-min kembali ke kamar apartemen untuk melakukan pengecekan CCTV. Dia ditanya oleh penjaga shift pagi dan mengecek kamarnya. Namun sesuai info dari penjaga shift pagi bernama Hang Dong-hun, CCTV yang berada di depannya adalah CCTV yang sudah rusak, tidak berfungsi, dan menambahkan info bahwa pengetuk pintu udah lumrah. Biasanya itu terjadi ketika orang sedang mabuk dan lupa kamarnya. Di sini kelihatannya Kyu-min tidak puas dengan jawaban tersebut. Dan kelihatannya penjaga shift pagi ini sudah menutupi sesuatu. Berpindah di kamar Kyu-min, saat membersihkan kamar, dia menemukan alat scanner. Jadi alat ini berfungsi untuk membuka door lock selain menggunakan kata sandi. Karena penasaran, akhirnya Kyu-min menggunakan alat tersebut. Pertama-tama di pintu kamarnya, namun tidak berfungsi. Lalu dia mencoba di semua kamar yang ada di apartemen tersebut. Akhirnya dia menemukan door lock yang cocok dan dia masuk ke dalam kamar itu, lalu mencari tahu siapa pemilik kamar tersebut. Saat sedang berada di dalam untuk melihat sekitar, ditemukanlah mengenai kartu kredit dengan bernama Kang Seung-hye. Keesokan harinya, Kyu-min bertemu dengan Hyo-joo. Bermodalkan berkas yang ditemukan sebelumnya, Hyo-joo bisa mendapatkan daftar transaksi dari kartu kredit milik Lee Seung-hye karena dia adalah pegawai bank. Jelas tujuannya adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Song-hye yang sudah pasti memiliki akses untuk mendapatkannya. Ada yang mencurigakan dari daftar transaksi tersebut karena penggunanya selalu membeli produk dengan harga 3.200 won setiap jam 13 bertempat di minimarket di dekat apartemen Hyo-min. Hyo-joo coba mengirim pesan ke nomor Song-hye untuk mencari tahu, namun sayangnya tidak ada respon. Akhirnya mereka memutuskan mengecek ke minimarket. Tujuannya adalah untuk mencari tahu barang apa sajakah yang seharga 3.200 won. Namun sayangnya mereka tidak menemukan titik terang karena kekurangan petunjuk. Suatu ketika saat mereka sedang makan pada pukul 13, terdengar seseorang wanita sedang membeli bubur sayur dengan harga 3.200 won. Mereka mencurigai itu adalah Kang Seung-hye, lalu mereka pun mengikutinya. Saat melakukan pengejaran, mereka kehilangan jejak dan akhirnya memutuskan untuk berpencar. Di satu sisi, Kyu-min menemukan suatu rumah dan di depannya terdapat banyak tumpukan wadah bubur sayur, sama yang seperti dia lihat sewaktu di minimarket. Kyu-min pun menemukan rumah dan memasukkan kata sandi ke door lock yang terpasang di pintu. Ya, dia asal-asalan memasukkan password pintu tersebut. Sudah beberapa kali mencoba namun gagal juga. Lalu mungkin dia berpikir,
kenapa tidak memasukkan password yang sama dengan apartemennya, yaitu 1784, dan ternyata bisa terbuka. Wow. Dia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Tampak seperti tidak ada penghuninya. Saat dia memasuki kamar, ternyata terdapat seorang wanita yang sedang tertidur dengan kondisi tangan diikat. Di sini Yumin tampak sangat kaget dan cemas. Dia mencoba menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang ingin masuk ke rumah tersebut. Betul kemungkinan dia adalah si psikopat. Wow, ceritanya bersambung. Gimana rasanya? Mau lanjut? Silahkan komen, share, and like ya. Oke, kali ini sebelum saya melanjutkan ke part 2, saya akan menjelaskan beberapa hal. Sampai sini, aku akan memberitahu sedikit kesimpulan untuk mempermudah kalian memahami ceritanya. Pria yang selama ini tidur bersama Kyumin adalah seorang psikopat yang menyukai Kyumin. Jadi saat malam tiba dan Kyumin sedang tertidur, pria ini baru menampakkan diri dari tempat Kyumin. Jika kalian bertanya-tanya nih, loh kenapa kok Kyumin tidak bangun dan tidak mempergoki pria tersebut? Jawabannya adalah karena setiap pria ini muncul, dia langsung memberi Kyumin obat bius, sehingga membuat Kyumin tidak tersadar. Maka dari itu, si pria ini bebas melakukan apapun di kamar tersebut. Tentunya obat bius ini memiliki efek samping yang terdampak pada tubuh Kyumin. Terbukti ya, ketika Kyumin bangun tidur, dia selalu merasa sakit kepala. So far guys, kalian sudah mulai paham ya? Tapi, saya mempunyai pertanyaan besar atau garis besarnya, siapa sih si psikopat ini? Apakah manajer Kim? Jelas bukan, karena dia sudah mati, terbunuh di kamar Kyumin oleh si psikopat. Mungkin saja karena dia tampak mencurigakan selama ini, dan tampak juga dia terobsesi dengan si Kyumin. Bagaimana dengan penjaga apartemen shift malam? Jelas tidak mungkin, karena saat pembunuhan manajer Kim dia sedang berada di pos jaga. Apakah mungkin itu adalah penjaga apartemen shift pagi? Wah, kita nggak ada bukti, memiliki banyak bukti untuk mencurigainya ya. Atau mungkin nanti akan muncul seseorang yang tidak diperkenalkan dalam cuplikan ini. Bisa jadi. Apakah kalian penasaran? Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan yang selanjutnya. Dan sampai jumpa, see ya.